Bupati Bandung Dadang Supriyatna ternyata punya bunga desa yang kedatangannya ditunggu-tunggu. Si bunga desa itu kerap dikunjungi sambil membawa beragam oleh-oleh. Bahkan setiap kali datang ke sana, Dadang pasti menginap selama 1 malam. Tapi tunggu dulu, bunga desa punya pria yang akrab disapa Kang DS itu bukan perempuan cantik yang selalu dilirik banyak orang. Bunga desa yang satu ini merupakan akronim dari Bupati Ngamumule Desa. Bunga desa adalah program Kang DS dalam ngamumule atau memelihara atau memajukan desa-desa yang ada di Kabupaten Bandung. Kegiatan tersebut sudah dilakoninya sejak Januari 2022. Kang DS bersama istri dan para kepala dinas mendatangi satu desa dan bermalam di sana. Ada banyak aktivitas yang dilakukan selama berkunjung ke desa. Hal yang paling penting adalah mendengarkan setiap keluhan dan keinginan warga. Bukan saja mendengarkan, tapi juga memberi solusi. Kenapa diadakan bunga desa, Bupati Ngamumule Desa? Karena dengan bunga desa ini kita bisa lebih merasakan langsung kondisi masyarakat. Dan kita bisa melihat langsung kondisi-kondisi masing-masing desa, apa yang kurang dalam hal pembangunan, baik pelayanan ataupun yang lainnya. Nah, di samping itu juga kita itu lebih familiar, lebih dekat dengan masyarakat, sehingga tidak ada sekat batasan antara pimpinan dengan masyarakat. Karena pada hakikatnya bupati itu bukan sebagai raja, tapi bupati itu sebagai pelayan, pengayon, dan pelindung masyarakat. Nah, sehingga dalam kesempatan ini saya mulai langkah bunga desa itu dari mulai Januari 2022. Dalam setiap bunga desa, Kang DS bersama istri, termasuk para kepala dinas, tidur 1 malam di rumah-rumah warga. Itu dilakukan agar bisa merasakan langsung bagaimana kehidupan masyarakat yang secara ekonomi kurang beruntung. Agenda yang paling penting dalam bunga desa ini adalah mendengarkan setiap keluhan dan keinginan warga. Bukan saja mendengarkan, tapi juga memberi solusi. Karena itulah para kepala dinas diikut sertakan. Setiap keluhan warga disampaikan langsung kepada kepala dinas terkait dan Bupati memberikan instruksi untuk segera diselesaikan. Pembangunan itu pada hakikatnya berada di desa. Saya alamin, saya pada waktu jadi kepala desa. Kepala desa itu sebagai ujung tombak dan juga sebagai ujung tombol. Pada dasarnya, pelayanan yang berdekatan langsung dengan masyarakat itu ketua RT, ketua RW, dusun, kepala desa. Nah, kalau kita tidak memperhatikan keberlangsungan ini semua perangkat dari RT, RW, perangkat desa, kepala desa, nah bagaimana pembangunan ini bisa berjalan mulus dan lancar? Nah, sehingga wajar dan saya menyatakan pada waktu pilkada bahwa saya akan meningkatkan insentif kepada para ketua RT, RW, dan Linmas. Kenapa? Karena mereka lah yang berhadapan langsung dengan masyarakat sebagai perwakilan saya untuk melayani masyarakat. Contoh kejadian misalkan ada yang mau melahirkan, ya pasti yang terdekat RT, ya kan? Atau misalkan ada yang sakit minimal RT atau RW. Kesananya paling kepala desa. Nah, kepala desa dengan RT RW ini kan disibukkan dengan kegiatan-kegiatan sosial yang sangat luar biasa. Dan itu merupakan tanggung jawab saya sebagai bupati. Nah, kalau seandainya kita tidak perhatikan insentifnya, bagaimana bisa meningkatkan pelayanan kepada masyarakat? Kalau seandainya perangkatnya tidak kita perhatikan. Menaikkan insentif RT/RW ini merupakan salah satu program prioritas pemerintah Kabupaten Bandung di bawah kepemimpinan Kang DS. Saat ini insentif untuk RT sebesar Rp250.000 per bulan, sedangkan RW Rp300.000 per bulan, termasuk BPJS Ketenagakerjaan. Sebelumnya, insentif mereka sebesar Rp150.000 untuk RT dan Rp175.000 untuk RW.
Program prioritas lainnya adalah modal bergulir tanpa bunga yang total anggarannya mencapai 40 miliar rupiah. Masing-masing RW mendapat jatah 60 juta rupiah sebagai modal usaha bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah. Tak ketinggalan, Linmas juga diberi insentif. Nominalnya naik 100% dari sebelumnya. Semula Rp100.000, kini Rp200.000 per bulan. Para guru ngaji pun diberi insentif sebesar Rp534.800 per bulan. Rinciannya Rp350.000 disetorkan langsung ke rekening penerima, Rp168.000 untuk BPJS Kesehatan, dan Rp16.800 untuk BPJS Ketenagakerjaan. Saya begitu jadi bupati mempunyai keinginan untuk memuliakan ulama, dan saya mewakili orang tua semua se-Kabupaten Bandung melalui lisan saya nitip kepada ustadz atau guru ngaji untuk dididik keagamaannya. Nih, saya perhatikan insentifnya dalam rangka pembentukan karakter, dalam rangka pembentukan akhlak. Karena tanpa pembentukan karakter di semenjak dini khawatir. Kondisi sekarang, punten ada anak memarahi orang tuanya, bahkan punten ada anak itu membunuh orang tua, auzubillahi min dzalik. Jangan sampai terjadi. Nah, makanya kita bentuk ini pembentukan karakter dari TK, SD, SMP itu. Nah, kalau sudah dibentuk karakter seperti itu di bidang keagamaannya pun, dan sekalipun mereka atau anak-anak ini sudah menginjak dewasa atau remaja, pergaulannya bebas, saya yakini bahwa anak tersebut yakin akan back to basic kepada apa yang pernah dia alami pada waktu pendidikan sekolah pengajian maupun pendidikan agama lainnya.